Lu tahu nggak? Tahu apaan sih? Ya udah, gue cuma ngomong gitu doang. Udah, gue mau jalan lagi. Udah lu anteng-anteng aja di sini. Gue langsung kayak, aduh, apa nih? Bentar. Kayaknya gue inget sesuatu dah. Di sini gue antara ngeliat bocil, kalau enggak mbak. Gue langsung diem kan. Tiba-tiba di sebelah gue itu kayak ada yang lari dan suara anak kecil. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gue kali ini gue bakal nyeritain tentang Upi nih. Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru tentang gua. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual dulu kayak biasa. Kita sebat but. Jangan lupa minum larutan coy. Ini tuh gue baru sembuh banget dari sakit cuy. Nggak sembuh-sembuh banget sih, masih ada lemes-lemesnya gitu. Mulut juga masih agak-agak pahit, tapi ngerokok mah tetap pengen gitu kan. Ya gimana ya, tanpa sebat kayaknya gatel banget mulut gitu kan. Kayak nggak bisa ngomong aja gue kalau nggak ada ngerokok. Dan buat kalian yang pada komplain dengan cerita Ilham dan Jaya, jangan komplain ke gue karena memang ceritanya seperti itu. Dan lagi juga kan nggak melulu endingnya itu harus gimana gitu. Jagoan juga ada yang kalah, ada yang mati coy. Ya mau gimana emang dari sononya ya, gue nggak tahu lah. Gue cuma bacain gitu kan. Ya udahlah, kalau misalnya Ilham udah nggak ada, kita doain aja semoga orangnya diterima gitu kan, amal ibadahnya dan sebagainya. Dan semoga nanti ada perintilan atau cerita-cerita yang dimana ya walaupun si penulisnya ini bilang akan ada cerita Asepnya sih, karena kan Asepnya kan baru gabung tapi nggak terlalu banyak cerita gitu kan. Jadi nanti akan ada cerita dari si Asepnya ini, dan pokoknya kalian tungguin aja lah. Dan sekarang gue bakal nyeritain tentang perjalanan trip lagi aja ya. Kita yang happy-happy karena kemarin kan habis cerita yang agak mellow-mellow. Sekarang yang seru-serunya yang dimana memang ini cerita yang gua dijailin sama nih manusia gitu. Pada saat itu ada trip cuy. Cuman kalau trip sama dia tuh ada aja gitu gebrakannya, kadang-kadang suka aneh juga gua tuh. Apalagi kalau ke Gunung Gede, entah sama dia entah sama Mama. Oh iya, sebelumnya nih, barang gua ini ada yang dipinjem sama mamang gua nih. Ini baru-baru banget, baru berapa hari kalau nggak salah sebelum gua sakit, itu dia pinjem barang, tas, sepatu, sama jaket, celana dalam, semua itu dipinjam sama dia. Gua nggak ngerti lagi, pokoknya dipinjam semua. Gua udah gedek banget, tapi ya udahlah mau gimana lagi karena dia yang minjem gitu kan. Jadi masa bodoh. Jadi memang kelakuan mereka ini suka random aja gitu coy. Nah jadi cerita ini berawal dari sebuah trip yang dimana kita itu mau ngadain trip jadi panitia lah pada intinya. Tapi sebetulnya gue nggak punya wacana untuk ikut jadi panitia. Ya intinya gue kan pada saat itu pun kerja. Gue tuh panitia cabutan lah, di saat gue bisa ya ayo, nggak bisa ya kasih ke orang aja gitu. Tapi lebih banyak ke enggaknya pada saat itu. Nah pada saat itu pun Upi maksa banget karena dia bilang tamu ini tuh spesial, maksudnya dalam artian udah langganan banget lah, nggak enak. Dan jobnya gua itu di situ sebenarnya cuma masak doang. Jadi gua disuruh jadi koki dan masak sama si Upi nih, dua nih kokinya gitu kan. Ya gua masih setuju aja gitu pada saat itu. Tapi gue bilang gua nggak bisa bareng lu, gue nyusul aja. Oh ya udah kata dia gitu kan. Nah ada anehnya nih.
nyusulnya tuh bukan ke gunung, bukan via Putri atau via Cibodas, tapi dia tuh kayak minta buat jalur Selabin Tanah. Kan kocak gitu kan. Gue bilang, lu ngadi-ngadi bae Pi, jalan Selabin Tanah capek banget dah gue jalan situ. Lah kagak apa-apa, emang apa sih, sekalian healing-healing aja sehari sebelumnya, dia bilang gitu kan. Lagian kalau jalan Putri sama Cibodas bosen, rame, dia bilang gak enak, mendingan jalan Selabin Tanah sepi. Gue mah kagak ngerti. Udah dah, gue mah ngikut baik. Yang penting lu tungguin aja. Kalau lu nggak ada di bawah, gue bilang, gue mau balik lagi. Gue bilang begituin. Iya bawel, dia bilang kan. Tinggal cerita, gue nggak persiapan apapun ya, maksudnya kayak logistik dan sebagainya itu udah disiapin lah. Gue cuma siapin alat barang gue pribadi aja gitu kan. Nah, sebelum pergi, ya biasalah ya pada masa itu kan. Kulit gue juga lagi putih-putihnya guys. Pokoknya pada saat itu lagi ganteng banget dah, nggak kayak sekarang. Sebelum pergi ke base camp kita belok-belok dulu nih. Belok kan mampir. Ya kenalan orang Cianjur banyak coy. Karena gue kan orang Sukabumi juga gitu kan. Jadi kayak kenalan banyak lah pada saat itu gitu. Ya walaupun sekarang udah pada nikah semua. Akhirnya gue belok dulu tuh ke rumah temen cewek gitu kan. Belok ya ngobrol gitu kan, minta numpang ngopi doang di rumah orang gitu, di rumah cewek gitu kan. Setelah numpang ngopi akhirnya gue cabut tuh kan. Cabut nyampe di base camp itu jam berapa ya, jam 1 atau jam 2an. Ya lu bisa pikirin aja, nganjang macam apaan atau ngapel macam apaan pulang jam 1 jam 2an. Jarak dari Cianjur atau dari rumah cewek tersebut ke base camp itu dekat banget cuy. Maksudnya nggak dekat-dekat banget sih ya, mungkin sekitaran setengah jam, nggak nyampe sih. Itu tuh pas gue sampai di base camp udah dipelototin. Gini nih, muka abis main dari rumah cewek nih, sumringah terus dia bilang, kata si gitu kan. Apaan sih, orang gua habis balik gawe capek. Balik gawe capek, si paling kerja terus dia bilang gitu kan. Emang gua gak tahu, gua udah nanya sama beberapa teman lu kalau lu tuh udah pulang dari tadi. Terus gua tanya juga sama teman-teman lu yang dekat kontrakan, dia bilang juga udah kagak ada. Nah lu tuh udah berangkat dari tadi sore, lu kemana dulu, lu belok-belok kemana dulu, ke rumah cewek yang mana lagi, dia bilang gitu kan. Apaan sih, so tau banget. Udah, orang gue baru datang juga, bukannya ditawarin ngopi kek apa kek, ini malah ngoceh-ngoceh aja kayak aki-aki. Susah emang. Nah ini kita ngobrol-ngobrol tuh kan, ngobrol-ngobrol, terus udah ngobrol-ngobrol langsung istirahat. Bangun pagi itu ada ya sesepi-sepinya Selabin Tanah, tetaplah ada beberapa pendaki. Tapi kan pada saat itu misalkan gue ada trip di hari Sabtu atau Minggu, seperti yang gue bilang ya, porter zaman dulu itu tuh pasti berbeda. Jadi kalau misalkan naiknya hari Sabtu, kita tuh Jumat itu udah naik. Nah itu tuh pada saat itu gue naik itu hari Jumatnya, jadi kita standby 1 malam dulu di sana, jadi nggak nungguin peserta. Jadi peserta udah ke situ tuh semua makanan udah ready. Nah sistemnya itu seperti itu kalau dulu, walaupun sekarang itu susah banget diterapinnya kayak gitu karena harganya nggak masuk cuy, beda banget kayak dulu gitu kan. Gue itu udah istirahat, terus bangun, terus di situ juga ada beberapa pendaki, nggak terlalu banyak sih, ya mungkin di bawah 10 orangan lah, tapi mereka udah duluan, sedangkan gue berdua di belakang gitu. Dan kondisi pada saat itu pun perlengkapan atau bawaan yang gue bawa itu nggak terlalu berat, normal gitu, bahkan sekitaran 15 kiloan doang paling, nggak terlalu berat-berat banget. Akhirnya kita jalan itu atau trekking itu sekitaran jam 8 atau jam 9an lah. Ya kemungkinan bisa kesorean sih. Iya sementok-mentoknya sebelum maghrib. Kalau kita jalan berdua nge-push terus tuh, itu bisa tuh sampai di Surken itu sebelum maghrib gitu kan. Ya udah sepakat tuh, nge-push ya, dia bilang iya yo, gue bilang gas nih, lagi on fire banget, on fire lu udah dicas ya, dia bilang. Apaan sih, cus-cas kata gue nih, orang makin kesini makin ngaco, gue bilang gitu kan. Udah yuk jalan tuh gue berdua dengan suka riang gitu kan, dapat duit nih dari bocah PA gitu kan, jalan aja terus jalan. Singkat cerita sampailah di pos 1. Sampai di pos 1 ini cuman sebat-sebat doang, istirahat juga nggak terlalu lama. Akhirnya kita nerusin lagi perjalanan, kita nyalip ke sekitaran 1 rombongan lah mungkin ya, karena rombongan itu pada saat itu nggak terlalu banyak, 3 orang 4 orang gitu kan.
Nah satu rombongan itu udah kebalap nih, bang gue duluan ya, ya jalan doang. Jalan, jalur selabin tanah ini, memang gue juga jarang ke situ, tapi ya seakan-akan kayak bukan udah sering ya, tapi ya udah emang itu jalannya kali. Dan emang gue nggak ngerasa kalau gue tuh kayak disasarin, bukan disasarin sama jalurnya, tapi emang disasarin sama orang yang depan. Ini orang jalan kan, gue jalan aja. Jalannya kalau udah makin tengah itu sebenarnya nggak bisa dibilang itu bukan jalur. Ya pokoknya yang udah pernah ke Selat Bintana pasti tahu lah gitu kan. Gue jalan terus istirahat nih pas jam sekitaran jam 1 itu istirahat kan. Istirahat, habis sholat kan. Istirahat. Sambil gue ngeliatin sekeliling, kayaknya gue asing sama tempat ini. Di mana ya? Kok beda? Ini orang motong apa gimana? Ah tahu dah. Udah tuh gue mah lanjut lagi aja ngopi-ngopi kan hampir sebat. Terus Upi udah selesai sholat, makan tuh kita berdua kan, makan. Pi, ini kita kemana dah? Gue bilang gitu kan. Apaan yang kemana? Lah kan kita mau ke gunung, mau ke sur kan. Iya gue tahu, tapi ini di mana ya? Kok gue kayak asing tempatnya? Ah, lu kan jarang kesini lah, dan juga lu masih bisa hitung pakai jari lewat jalur sini. Iya sih, tapi iya kali ya, bodo amat dah gue bilang. Awas juga gue bilang aneh-aneh macem-macem ngejailin gue. Dia kagak, dia bilang akhirnya udah makan, udah ngopi, udah debat, udah berantem gitu kan. Kita lanjut lagi sekitaran jam 2 lewat. Nah jam 2 lewat ini tiba-tiba yang harusnya memang full kemarau itu mendung cuy. Mendung aja gitu kan. Wah itu gelap banget lagi. Pas udah gelap kayak gitu, waduh mau hujan nih, mana gua agak bawa jas hujan lagi, kagak prepare. Nah itu jangan sekali-sekali walaupun musim kemarau kalian tetap yang namanya harus prepare jas hujan. Mau itu jas hujan yang plastik yang 15 ribuan atau 10 ribuan atau yang gimana, pokoknya kalian wajib bawa. Gua udah ketar-ketir, Pi gua agak bawa jas hujan. Upi cuman ngeledekin, ya suruh siapa naik gunung nggak bawa jas hujan, prepare mah prepare aja kali. Ya elah, bawa plastik kan, bawa emang apa? Terus mau ngadem gitu? Ogah bener, lamaan. Dia bilang gitu kan, udah jalan makanya cepetan. Jalan kan, jalan jalur Selat Bintana itu kan sebelahnya tebingan, sebelahnya jurang harusnya kayak gitu kan. Tapi ini ada jalan turunannya tuh panjang banget gitu kan. Kok nih orang tiba-tiba lari turun ke bawah, jauh banget lagi. Kemana ya? Gua kagak ngerti dah itu jalur mana gitu kan. Terus turun terus naik lagi gitu kan. Pi, gue bilang bentar dah, gue capek banget deh ini, istirahat dulu, tar keburu hujan nih, keburu hujan. Dia bilang tuh udah jam 3 lewat, udah jam 3. Ya udah berhenti dulu. Berhentilah kita kan. Gue berhenti dulu. Pas udah berhenti, Upi itu kayak, lu masih inget nggak? Apaan sih? Ingat apaan? Gue bilang gitu kan. Ingat yang waktu dulu kita nolongin orang yang head di sini tuh. Yang nolongin head yang mana ya? Gue bilang begituin kan. Ayolah, itu EG, dia bilang. Yang waktu pas ditinggalin cewek berdua, cowok satu, yang kita tonjokin tuh di kandang badak, bilang gitu kan. Oh iya gue inget. Emang kenapa? Lu tahu nggak? Tahu apaan sih? Ya udah, gue cuma ngomong gitu doang. Udah, gue mau jalan lagi. Udah lu anteng-anteng aja di sini. Gue langsung kayak, aduh apa nih? Bentar, kayaknya gue inget sesuatu dah. Di sini gue antara ngelihat bocil, kalau enggak mbak. Gue langsung diem kan. Tiba-tiba di sebelah gue itu kayak ada yang lari dan suara anak kecil. Astagfirullahaladzim, gue baru ngeh lagi, itu suaranya jelas banget. Pi tungguin Pi, kunyuk, gue bilang gue gituin kan. Gue langsung jalan agak sedikit cepat sambil bulu kuduk gua itu merinding sejadi-jadinya. Aduh udah mulai kenceng nih leher kan. Jalan lagi tuh, jalan. Dan pas ketika jalan ini, ya memang mendung pada saat itu, nggak hujan cuy, tapi emang bener-bener kayak ya pure mendung aja gitu pada saat itu tuh. Jalan terus dan ternyata kita tuh kena kesorean. Sekitar jam 6 itu gue baru sampai di Ciletik, di pos terakhir lah. Di pos terakhir ini, sampai di pos terakhir gue stay di situ. Ternyata di situ ada yang ngedirin tenda kan, ada yang ngedirin tenda. Gue ikut ngeres lah, tapi gue nggak yang ngeganggu mereka ya, berdua tuh diem aja. Diem, ngopi dulu kali ya di sini enak Bi ya. Ya udah ngopi dah, dia bilang gitu kan.
Pas lagi ngopi, ya udah gue ngambil air dulu, dia bilang. Iya, dia ngambil air, gue bikin kopi tuh. Gue nggak mau juga kalau diajak dia ngambil air karena gue tahu otak-otaknya tuh kan picik banget. Akhirnya gue bikin kopi. Tuh, enak. Yang di dalam gue agak tahu nih ngapa-ngapain, atau mungkin mereka lagi istirahat tidur kecapean, bodo amat dah gitu kan. Karena di pos ini memang nggak terlalu bisa banyak buat ngedirin tenda ya, paling sekitar 2 atau 3 buat emergensi aja sih sebenarnya, dan tidak direkomendasikan juga mendirikan tenda di situ kan. Nah pas gue lagi bikin kopi atau masih masak air, ada suara orang nangis coy, gitu kan. Gue pikir siapa nih yang nangis? Gue cuma ngeliat ke tenda doang dong. Dalam tenda kali ya. Biarin dah. Tapi suaranya itu benar-benar bikin risih cuy. Lu bayangin, di situ ada tenda yang harusnya ada pendaki kan, tapi nggak ada yang keluar sama sekali. Nah sedangkan gua di situ masak air sendirian, Upi turun ke bawah. Jadi benar-benar biarpun ada tenda orang lain, tapi gue berasa ya memang sendirian aja. Apalagi ada orang nangis, jelas banget di kuping gua gitu. Suara rintihan orang, apa kayak perempuan gitu kan. Gue cuman diem aja. Suara orang nangis dari mana lagi gitu kan. Aduh dari tenda bodo amat dah. Akhirnya gue bikin kopi, selesai, gue ngopi tuh ambil cempat-cempat. Gue nggak peduli tuh dengan suara orang tangisan itu. Jadi kayak bodo amat dah itu yang nangis. Dia mau nangis apa, gue mah nggak peduli gitu kan. Singkat ceritanya, suara tangisan itu perlahan hilang. Gue ngerasa lega dong. Alhamdulillah udah kagak ada. Tapi di sisi lain gue mikir, kok dia orang kagak keluar-keluar ya? Gue mau manggil tapi nggak enak takut ganggu. Akhirnya gue diemin aja. Pas gue ngopi, nyeruput kopi sambil sebat, di pikiran gue, kok lama ya si Upi? Padahal kan ini udah mau lewat maghrib. Harusnya nih bocah sholat maghrib dulu gitu kan. Karena ya dia nggak mungkin yang namanya ngelewatin sholat maghrib gitu. Apalagi waktunya maghrib itu sebentar doang. Curiga gue, apa jangan-jangan gue bentar nih, gue ngecek dulu. Ada yang aneh sih, dia ngambil air tapi kok tasnya kagak ada. Kok dia pergi ngambil air sama tasnya? Wah, gue udah feeling nih, gue ditinggal. Gue coba dong ngeberaniin diri buat lari ke mata air di situ kan. Pas gue lagi nyari atau ngeberaniin diri, bener kan, si PA ini ninggalin gue nih, bocah dablek emang. Akhirnya gue jalan lah, gue diem di tenda tersebut. Maksudnya di area yang sebelumnya gue ngopi. Bodoh amat, gue agak mau pergi di sono. Gue tungguin orang yang di sini. Nah PA-nya gue juga di situ. Gue nungguin si tenda yang di situ. Itu kayak berharap dapat pertolongan atau numpang lah ngemper gitu depan tenda. Nggak apa-apa dah, gue bilang gitu kan. Tapi anehnya tenda di situ kagak ada yang keluar cuy. Itu gue nungguin sampai jam 7. Jadi bukannya, ya gue nggak tahu ya, mungkin namanya orang tidur gitu kan. Justru gue malah makin ketakutan. Itu tenda demit sama tenda siapa gitu. Kok kagak ada suaranya banget. Atau gue juga takut kenapa sama orang yang di dalam tenda. Jadi bener-bener otak gue tuh kayak di bayang-bayangin sama hal yang bener-bener gue bikin takut gitu kan. Wah nggak beres nih, gue harus cabut nih dari sini. Mana masih jauh lagi dari sini. Ya udah dah, gue langsung beres-beres, set, gue masukin. Bismillahirrahmanirrahim. Baru jalan selangkah, aduh tar dulu dah, gue mager banget lagi. Itu bener-bener, kalau yang jalan malam doang mah rame-rame mah enak-enak aja cuy. Jalan malam sendirian itu tuh kayak seger banget, seger gitu kan. Gua aja gunung yang paling gue beraniin tektok malam jam berapapun itu cuma satu jalur, Gunung Gede Pia Putri, jam berapapun ayo. Untuk sekarang ya, tapi kalau dulu enggak. Kalau untuk sekarang tuh ayo gitu kan. Tapi kalau Pia Selat Bintana lu solo, apalagi jalan sendiri malam-malam kayak orang PA, sumpah. Gue tuh kayak jalan selangkah berhenti. Dalam hati gue, emang bocah PA nih, bocah PA. Kenapa gue ditinggal? Gue tuh pengen kayak teriak tapi takut ganggu orang. Nggak teriak tapi gimana. Sampai akhirnya mungkin sekitar 15 menit gue memantapkan diri dan berbekalkan dengan
doa sekaligus jangjaukan dari emak gua cuy, almarhum nenek gitu kan. Karena gue punya jangjaukan yang dimana ini tuh kayak, nih lo kalau mau pergi ke hutan pakai nih jangjaukan kayak gini. Orang Sunda pasti tahu lah jangjaukan itu apa ya artinya. Nah gue udah pakai jangjaukan tuh gue jalan kan, tetap aja kagak ngaruh cuy, namanya rasa takut. Lu mau pakai baca surat Yasin juga takut mah takut aja gitu kan. Tapi gue jalan tetap nunduk nih, jalan nunduk terus ngeliat ke depan, oh masih benar jalan terus. Mulai kerasaan kayak perasaan udah mulai nggak enak. Feeling tuh udah ngerasa nggak enak aja sih. Bodoh terus jalan. Nah pas lagi asik jalan, ngerasa jalan itu kencang. Tapi faktanya itu jalan nggak sekencang apa yang kita rasain karena rasa takut. Jalan itu kayak kok masih di sini gitu kan. Pas gue lagi diem merasa bahwa jalan itu nggak terlalu jauh gitu kan. Tiba-tiba kayak ada yang jalan di sebelah gue. Bukan jalan sih, lari gitu kan. Tapi nggak ada, wujudnya itu nggak ada. Wah udah nggak beres nih, Gue mukul muka. Yuk sadar yuk, bisa yuk. Gue jalan kan, jalan lagi. Dan kali ini itu bocil yang sebelumnya itu ngelewat lagi depan. Set, sambil ketawa cuy. Gua yang ngelihat depan mata gue cuman diem. Astagfirullahaladzim, anak siapa malam-malam main di sini ya? Allah, gue bilang gitu. Akhirnya gue jalan sambil nunduk. Tong, anak siapa ke yang di sini numpang lewat ya abang ya om. Pokoknya om numpang lewat dah di sini kagak ngapa-ngapain. Udah pokoknya numpang lewat. Dengan PA-nya kan jadi di tas itu suka ada kantong poketnya di sebelah ini kan. Di situ tuh ada top kayak semacam bembeng gitu kan. Nih abang kasih coklat ya, gue buka sambil getar cuy. Nih om buka, gue lemparin tuh. Udah ya, nggak ada lagi om, udah nggak punya jajanan lagi. Gue sambil lari ngibrit sekencang-kencangnya tengah malam bawa kere kayak orang PA. Terus lari, gue kira beneran udah jauh gitu kan, tapi emang karena faktor takut dan panik kali cuy. Jadi ya apa yang gue lakuin pada saat itu tuh ya kayak deket aja, bener-bener nggak ngefek gue udah jauh, jalan jauh, enggak, masih dekat aja gitu kan. Gue udah kecapean, anjir masih baru sampai sini, aduh. Udah amat dah, gue jalan lagi. Mulai kedengeran lagi suara kresek-kresek dari semak gitu kan. Apaan sih kresek-kresek kagak jelas banget. Mau ngambil batu gue lempar dong. Woi siapa lu? Kalau peduli dah lu orang kayak demit kayak keluar lu, gue bilang gitu kan. Maju lu sini, nantangin tuh gue tuh karena udah kesal banget. Karena itu suara kresek-kresek tuh selalu ngikutin terus gitu kan. Gue juga nggak kepikiran kalau itu Upi atau itu dijailin, nggak ada kepikiran. Udah suara kresek-kresek nggak ada lagi, gue langsung lari lagi gitu kan, sampai akhirnya gue kecapean, gue ngeres dulu lah. Pas gue lagi ngeres, gue baru sadar kalau gue ini sendirian. Aduh, ini gimana ya, mau nangis tapi ora bisa, nangis juga kagak bakalan ada yang nolongin atau prihatin. Ya Allah gini banget nyari duit ya. Pi lu kebangetan banget dah kalau ngejalin saudara, gue bilang. Ya udahlah, gue bangun lagi, jalan pelan-pelan aja, bentar lagi sampai nih. Estimasi dari situ tuh mungkin sekitaran setengah jam lagi gue sampai di surga. Pas gue jalan, tiba-tiba dari pohon itu ada yang loncat, bener pure, nggak tinggi sih, loncat seng, bruk. Dan pas gue senterin itu si Upi, bocah tolol, yang dimana kalau gue punya penyakit jantung, hilang itu jantung gue langsung kayak copot, tek, udah selesai. Gue langsung kayak setan gitu kan. Dan di situ Upi langsung ngekek aja, ketawa sekenceng-kencengnya, geli banget. Gue di situ cuma kayak astagfirullahaladzim. Gue sampai kesel dan gue ngejitak kepala dia cuy, bener-bener gue jitak. Gue bilang anjing ya, bangke banget ngejailin gue. Tapi Upi itu terus-terusan ketawa aja. Nah gitu dong, berani dia bilang jalan sendirian, berani mate lu picek berani dia bilang. Wah itu benar-benar kayak, tapi di sisi lain gue lega sih ada dia gitu kan. Di sisi lain cuman gue gedek juga, kenapa nih dada gue tuh langsung kayak deg terus gitu.
Nah mungkin sekitaran 10 menit setelah ada kejadian itu Upi pun kayak udah ya jalan lagi. Udah iya aku jalan lagi. Udah lu duluan sono, gue bilang gitu kan. Karena gue nggak mau kalau gue di depan, gue takut tiba-tiba dia ngilang lagi, tiba-tiba dia ada di depan lagi tuh. Pokoknya mah udah lu depan. Ya udah iya. Dia jalan, dan pas lagi jalan ini singkat ceritanya kita sampailah di Surken. Sampai di Surken kita ke tempat yang memang udah dipersiapkan ya. Di situ udah ada tenda, terus udah ada logistik dan sebagainya. Wah udah siap kan. Ditanya tuh sama kru-kru yang lain, lama bener lu pada nyampe sini? No, kata si Upi itu, lama-lamain ngapel dulu ke rumah janda, dia bilang gitu kan. Sialan lu yang lama-lamain, lu yang ninggalin gua juga. Ngalah alasan aja, dia bilang. Udahlah serah dah, apaan kerjaan gua? Nggak ada kerjaan kan, gue bilang kerjaan gua besok kan. Iya kerjaan lu besok nih, makan. Akhirnya gue makan tuh, makan. Gue langsung istirahat, gue nggak peduli dengan hal apapun di situ. Akhirnya gue istirahat, dan ketika gue bangun pagi, gue udah punya tugas tuh, gue harus nyiapin apa aja kan. Udahlah pokoknya masalah kerjaan mah nggak usah gue sebutin atau gue ceritain ya. Gue udah preparean semua, dan pada saat itu trip itu aman, lancar, nggak ada kendala apapun. Yang kendala itu sama panitia gebleknya doang. Udah aman, udah lancar. Semua udah turun lah intinya. Pokoknya pendakian pada saat itu aman. Nah giliran panitia tim terakhir, tim sweep, tim bersih-bersih tenda, terus gua koki juga bersih-bersih dan lainnya kan. Itu ada 4 orang. Kita turun itu via Putri semua. Turun udah beres-beres kan. Yang awalnya gua enteng nih, tiba-tiba jadi ngikut berat gara-gara ngikut bantuin bawa barang juga tuh, gua gedek banget. Turun set pakai jalur lama. Pakai jalur lama ini nih bocah-bocah PA ngajakin balapan lah, kita balapan lari. Awalnya semua normal, nggak ada yang aneh-aneh. Tek, 1 orang kepleset, langsung pada diem semua tuh. Tuh kan kata Upi itu. Ya lu juga ngikutan, ya gak apa-apa sih, nggak apa-apa lu aman. Ya udah yuk jalan pelan-pelan. Nah Upi ini bilang ke gua, udah lo kalau mau duluan aja, dia bilang gitu kan. Ya udah gue duluan ya. Iya duluan. Jalan. Nah harusnya kalau dulu itu masih bisa diterabas terus. Gua tuh nggak mau nerabas terus, tapi gue kayak udahlah gue sampai di pos 3 aja belok gitu kan. Tapi sebelum belok ke pos 3, di situ ada yang duduk cewek sendiri kayak pendaki. Aduh, gue tuh kayak udahlah gue belok. Gue tuh ngeliat si pendaki ini set gitu kan. Tapi muka pendaki itu nggak ketahuan siapa. Tapi kenapa mata gue itu selalu ngeliat ke pendaki itu cuy. Pas gue udah belok ke kanan, gue tetap ngeliat lagi. Pas si cewek itu ngeliat tuh kayak mukanya pucat, gue langsung nunduk dan ngibrit kabur. Bener-bener kabur sekencang-kencangnya. Singkat ceritanya gue sampai base camp, dan ketika sampai di base camp itu kan gue tidur, dan ketika gue tidur masih aja cuy, gua dimimpiin sama si bocil-bocil laknat yang ada di jalur Selabin Tanah itu cuy. Bener-bener kayak dalam mimpi gua tuh gua masih di pos Ciletik, dan itu tuh bener-bener gua dikelilingin sama bocil atau diajak main, yang dimana gua lagi ketakutan. Bocil itu tuh muter lari aja, dan bahkan karena gua tidurnya jadi ngigo kan, itu sampai teriak di base camp itu, dan bahkan sampai dikeplak ketika gue teriak itu sama si Upi. Apaan sih lu? Makanya sebelum tidur lu mandi dulu, sholat dulu biar tenang. Ini udah baru sampai langsung tidur molor gitu aja, agak ada kenyang-kenyangnya molor di gunung. Astagfirullahaladzim, cuma gitu doang. Dan sampai kayak kesel juga kan, bangun tidur bukannya dielus-elus gitu sama cewek, ini tiba-tiba dikeplak sama saudara sendiri. Tapi ya sudahlah, dari situ gue akhirnya beres-beres, bersih-bersih, mandi, terus ngambil motor ke Selabin Tanah cuy. Ngambil motor ke Selabin Tanah, dan dari situ pun akhirnya gue baliklah ke rumah. Dan alhamdulillah setelah dari pendakian itu pun ya semuanya aman-aman aja dan normal-normal aja. Ya walaupun pengalaman gue di Selabin Tanah itu nggak selalu bagus cuy. Selalu aja dapat gangguan, apalagi kalau udah via Selabin Tanah sama Mamang sama Upi. Jalur situ kalau dibawa jalur situ udah paling mager. Sebenarnya jalur itu jalur yang ngangenin menurut gua, jalur yang dimana iya
jalurnya itu minim pendaki, jauh tapi seru, menyenangkan. Tapi di sisi lain kalau naik, tergantung sama naiknya sama siapa sih. Kalau sama manusia-manusia yang suka jahilin, jangan dah, mendingan kayak gitu cuy. Dan sampai akhirnya cerita ini pun selesai cuy. Ya pokoknya sesuatu yang cerita ini positif silahkan kalian ambil. Pokoknya nanti tungguin gua fit dulu. Kalau udah fit nanti kita cerita yang seru-seru lagi ya. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.